Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ada apa dengannya? Gumam Sophie. Jujur, ada rasa kecewa yang tiba-tiba menyeruak dalam hatinya, padahal semalam mereka sangat dekat. Sophie menghela nafas panjang, kemudian memperhatikan suaminya, suami yang seperti orang asing lagi. "Bersiaplah, ayo kembali," ucap Garda. Rupanya Garda ingin membawa istrinya kembali ke kota. "Sekarang?" tanya Sophie spontan. Wanita muda itu jelas heran mengapa suaminya terlihat buru-buru, karena sebelumnya memang tak membawa apa-apa, mereka berkemas cukup singkat. Garda berjalan begitu cepat, sedangkan Sophie berjalan lamban di belakangnya. Ini karena rasa perih yang tersisa semalam. "Cepatlah," ujar Garda dingin. Dengan tertunduk lesu, Sophie pun berjalan meninggalkan villa. Pak supir membukakan pintu untuk tuan muda dan juga nyonya mudanya. Ketika sudah masuk di jok belakang, baik Sophie dan Garda sama-sama terdiam. Seolah mereka itu bisu, hanya deru mesin yang terdengar. Sophie yang merasa tidak nyaman hanya diam sembari menatap keluar jendela mobil. Begitu juga suaminya, pandangan matanya kosong. Meskipun matanya menatap ke depan, bayang-bayang wajah Amelia muncul dalam pikirannya. Sepanjang jalan, Sophie tertidur lelap. Sampai tiba di SPBU, barulah wanita itu membuka mata. Karena perjalanan masih panjang, Garda pun meminta istirahat di rest area. Mereka pun menuju salah satu rest area setelah mengisi bahan bakar. Setelah tiba, Garda pun memesan makanan untuk mereka. Ketika makanan yang sudah dipesan datang, Garda pun mempersilakan istrinya makan. "Makanlah," ucapnya sembari melihat Sophie. Beberapa saat kemudian, piring-piring di atas meja sudah kosong, habis dimakan keduanya. Sambil menunggu perut mereka turun setelah makan, keduanya memilih istirahat sebentar, sambil menikmati teh hangat untuk menghangatkan tubuhnya. Sophie sejak tadi mencuri pandang pada suaminya itu. Aneh mengapa ia merasa sang suami sedikit berbeda, pendiam dan tak banyak bersuara. Biasanya pria itu selalu mengajak dirinya untuk ribut dan saling bersitegang. Garda yang tak sadar sedari tadi dipandang istrinya bersikap cuek dan masa bodoh. Selang beberapa saat ia menatap jam tangan. "Ayo kembali ke mobil," ajaknya sembari bangkit meninggalkan meja mereka. Sophie pun ikut, ia berjalan cepat mengimbangi langkah suaminya yang panjang tersebut. Mereka akhirnya sampai di sebuah parkiran dan Garda pun menelpon sopirnya yang tak terlihat ada di dalam mobil. Begitu nomor sopirnya bisa dihubungi, ia pun meminta sang supir datang segera. Takut nanti malah hujan dan jalanan menjadi licin, Garda ingin cepat-cepat bergegas pulang. Dan jauh ia menatap sopirnya yang datang mendekat. "Maaf tuan," Pak supir lantas membuka pintu untuk tuan dan nyonya mudanya. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju kota tujuan. Benar dugaan Garda, baru beberapa puluh kilometer hujan turun dengan sangat lebat, apalagi disertai kilat yang menyambar. Ini mungkin puncak musim hujan, karena tingginya curah hujan akhir-akhir ini dan melihat betapa derasnya hujan, Garda lantas memutuskan untuk berhenti lagi. "Cari penginapan di sekitar sini, Pak." Garda rasa mengendara di saat hujan deras dan angin kencang seperti ini kurang aman. "Baik, Pak." Beberapa saat kemudian, sopir tersebut langsung menghentikan mobil yang mereka tumpangi di depan pelataran sebuah hotel biasa.
bukan bintang 5 seperti biasanya. Benar-benar hotel sederhana, kecil dan sedikit terlihat tua, bangunan lama. Karena tidak ada pilihan, Garda merasa tak masalah. Lagian mengendarai mobil ketika saat ini hujan angin yang tak terkendali hanya akan memancing bahaya, pikirnya. Karena hanya ada 2 payung, Garda berbagi 1 payung dengan Sophie, sedangkan 1 ia berikan pada sang supir. Ada rona canggung ketika Garda merapatkan tubuh pada Sophie ketika dari mobil masuk ke hotel. Saat akan memesan kamar pun demikian, yang tersisa tinggal 2 kamar, itu pun ranjang single. Tidak mungkin membiarkan sang supir tidur dalam mobil. Garda memesan 2 kamar itu. 1 untuk ia bagi dengan Sophie sang istri, satunya lagi buat Pak Supir, sama seperti saat ia membagi payung tadi. Setelah mendapat kunci kamar, Garda pun tanpa suara terus berjalan. Ia tidak menatap Sophie, hanya fokus ke depan. Begitu sampai depan kamar, barulah ia menatap istrinya yang jauh di belakang. "Lamban sekali kamu, Sof," gumam Garda sambil menatap sang istri. Malu karena Garda memperhatikan dirinya, Sophie pun menundukkan wajahnya. Jangan lihat. Ya Tuhan, mengapa jadi canggung begini?" Sophie bergumam, mulutnya komat kamit karena grogi. Garda tiba-tiba menatapnya terlalu intens, membuat ia malah jadi salah tingkah. "Masuklah," titah pria itu sembari membuka pintu kamar lebar-lebar. Dengan jantung berdebar-debar, Sophie melangkah masuk kamar. Sophie lantas duduk di sofa mini dalam kamar. Ukuran kamar itu sangat kecil, lebih besar kamar mandi milik suaminya. "Istirahatlah, aku akan mandi," ucap pria itu, kemudian langsung masuk kamar mandi. Ngapain dia mandi? Bukannya udara sangat dingin. Biur, biur, biur. Guyuran air yang terdengar dari kamar mandi membuat Sophie berpikir aneh-aneh. Imajinasinya menari-nari tak terkendali. "Ya ampun, sadarlah," ujar istri dari Garda itu sambil menepuk pipinya dengan pelan. Ia merasa sudah terhipnotis oleh person suaminya dan hanya bisa merutuki dirinya mengapa dulu benci pada pria itu dan sekarang ia merasa terkena batunya. Masa mendengar guyuran air pas Garda mandi membuat ia berpikir yang bukan-bukan. Malu rasanya hingga pipinya bersemu merah. Klek! Pria itu muncul dari balik pintu kamar mandi, membuat Sophie semakin berdebar. Tatkala menatap Garda yang kala itu hanya menggunakan handuk yang melilit di pinggangnya, perempuan tersebut malah menelan salivanya dengan kasar, membayangkan yang bukan-bukan. Astaga, Sophie menjerit dalam hati. Dalam kepalanya tiba-tiba dipenuhi lobak di balik handuk putih tersebut.